Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalaupun ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti biasa. Dan semoga lagi kalian masih tetap semangat melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Meskipun tidak bisa bertatap muka secara langsung di sekolah, tapi setidaknya video dari ibu ini bisa membantu kalian untuk belajar. Nah, pada pertemuan ketiga simulasi dan komunikasi digital hari ini, kita akan belajar tentang petaminda. Setelah minggu kemarin kalian belajar tentang logika dan juga algoritma, hari ini kita belajar tentang petaminda. Apa sih petaminda? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir kita adalah dengan menggunakan petaminda, atau kadang orang menyebutnya dengan istilah mind map. Nah, petaminda ini dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi ini dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang. Sehingga kalau kita lihat sekilas, ini akan tampak seperti pohon lengkap dengan cabang dan juga rantingnya. Nah, petaminda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks cukup dengan satu gambar saja. Nah, sifat dari petaminda ini adalah divergen dan membentuk cabang dan ranting dalam bentuk hierarki. Bisa membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Nah, petaminda ini bisa kita buat dengan atau tanpa perangkat lunak. Nah, jika memanfaatkan perangkat lunak, maka akan ada beberapa perangkat lunak yang bisa kita install pada komputer maupun smartphone kita. Nih, ada perangkat lunak yang berlisensi open source, misalnya FreeMind atau Xmind. Nanti kalian boleh nih menginstal Xmind atau FreeMind di HP kalian masing-masing, lalu nanti mencoba membuat petaminda. Nah, seandainya dibuat tanpa perangkat lunak, maka kita seperti membuat sketsa, seperti menggambar biasa. Nah, manfaatnya apa petaminda? Menurut Tony Buzan, manfaat dari petaminda yang pertama, ini bisa merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Lalu yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Kemudian selanjutnya, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Bisa juga membuat rencana atau kerangka cerita. Nah, ini yang suka menulis. Kita bisa membuat rencana, kerangka cerita dengan memanfaatkan mind map. Nih, nanti kita bisa mengembangkan cerita jauh lebih mudah ketika kita sudah membuat strukturnya, rantingnya, cabangnya. Nah, kemudian petaminda juga bisa dibuat untuk mengembangkan sebuah ide. Bisa juga membuat perencanaan sasaran pribadi, meringkas isi sebuah buku. Nah, ini mungkin yang paling bisa kita pakai, meringkas sebuah buku. Karena dengan ringkasan, maka bisa membantu kita untuk memahami isi dari sebuah bacaan. Nah, bisa juga nih, dengan petaminda ini mengingat itu menjadi pekerjaan yang menyenangkan. Nah, ini adalah manfaat dari petaminda menurut Tony Buzan. Nah, kemudian menurut Michael Michalko, kegunaan dari petaminda ini yang pertama dapat memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Kemudian bisa merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Kemudian selanjutnya dapat mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat.
Kemudian yang terakhir, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Nah, ini adalah kegunaan dari peta minda. Nah, cara membuatnya bagaimana nih? Yang pertama, kita buat subjeknya atau judulnya. Biasanya subjek atau judul ini kita letakkan di tengah sebagai senternya. Nah, setelah judulnya kita buat, langkah yang kedua adalah membuat cabang-cabang utamanya. Nah, cabang utama, ranting utama. Kemudian setelah ranting utamanya kita buat, langkah yang ketiga baru kita kembangkan cabang-cabang utama tersebut. Nah, ini adalah contoh dari peta minda. Di tengah center ini ada judul. Judulnya adalah liburan keluarga. Nah, setelah liburan keluarga terbentuk, nih judulnya ada, lalu kita bisa membuat cabang utama. Nah, ketika kita berpikir mau liburan, apa yang ada di benak kalian? Pasti kan banyak. Nanti di sana liburan kita mau ngapain, dengan siapa, lalu kita mau liburan kemana, terus kadang apa aja yang harus kita bawa. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai cabang utama. Nah, lalu dari cabang-cabang utama yang sudah kita buat tadi, kita mengembangkan. Dengan siapa ya? Oh, nanti banyak pilihan, bisa ayah, ibu, adik, atau mungkin teman dekat, nah dan lain sebagainya. Lalu aktivitasnya bermacam-macam, nanti kita mau ngapain? Oh, saya mau berenang aja lah, dan lain sebagainya. Atau mungkin berkuda, belanja, dan lain sebagainya. Kemudian tujuannya mau kemana? Mau ke pantai. Oh, kalau tadi saya pengen berenang, saya ke pantai aja lah. Nah, atau mungkin saya tadi pengennya aktivitasnya belanja, berarti saya tujuannya ke mall aja, misalnya seperti itu. Kemudian perlengkapan. Nah, perlengkapannya juga bisa kita kembangkan. Kalau tadi tujuan yang kita pilih pantai, oh berarti saya pakai topi nih biar nggak kepanasan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebuah peta minda. Jadi kita bisa memvisualisasikan apa yang ada di benak kita ini dengan sebuah peta minda. Kalau kita menggunakan peta minda ini tentunya jauh lebih, bagaimana jauh lebih apa? Jauh lebih gampang, ya kan? Apalagi misalnya peta mindanya untuk meringkas buku. Nah, tentu saja Pak, mudah kita mengingat isi bacaan. Ya. Ini adalah peta minda. Nanti kalian bisa membuat peta minda sendiri, bisa menggunakan sketsa tangan tanpa bantuan perangkat lunak, ataupun kalian bisa menginstal aplikasi peta minda di HP kalian. Tidak harus di laptop, di smartphone pun bisa. Nanti kalian coba cari di Play Store bagi yang menggunakan Android ya. Silahkan kalian cari Mind Map, pasti akan ada banyak pilihan di sana. Nah, bisa kalian pilih Xmind atau FreeMind untuk mencoba membuat sebuah peta minda. Nah, sampai di sini, seandainya masih ada materi yang belum jelas, silahkan kalian berkomunikasi dengan Ibu lewat chat pribadi. Nanti akan Ibu balas satu persatu sesuai dengan pertanyaan kalian. Nah, bahan bacaan juga sudah Ibu lampirkan. Nah, jangan lupa kalian catat poin-poin penting yang ada di bahan bacaan tersebut. Nah, jangan lupa juga untuk melakukan presensi. Caranya bagaimana? Silahkan kalian klik nih gambar strip 3 yang ada di pojok kiri atas, kemudian kalian pilih presensi. Maka kalian akan dihadapkan dengan sebuah Google Form. Nah, silahkan kalian isi, sesuaikan tanggal dengan pertemuan kita hari ini ya. Oke, sekali lagi selamat belajar dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar rantai penyebaran COVID-19 bisa kita putuskan dan kita bisa belajar seperti dulu lagi. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.